Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ada di tanggal 23 Zulqa'dah. Artinya Rabu depan atau Kamis depan. Karena kemungkinan 10 Zulhijjahnya, 1 Zulhijjahnya kita berbeda ya. Perbedaan ini insya Allah akan memperkuat kita, literasi kita. Karena memang agama kita wahyu pertamanya apa? Iqra, bacalah. Berarti di situ ada ruang ilmu pengetahuan untuk kita terus menggali, membaca, meneliti, agar disampaikan kepada keyakinan yang paripurna. Karena itu dalam fikih Islam, beribadah, yakin itu ada level-levelnya. Yang pertama ada namanya ilmu yakin. Yakin berbasis ilmu. Gitu tuh ya. Yakin berbasis ilmu, bagus, tapi nggak cukup dia. Bapak menemukan informasi, entah itu mendengar dari radio, membaca dari koran, menonton dari TV. Nah, itu namanya ilmu. Yakin berbasis ilmu. Nggak cukup, Pak. Harus dinaikkan lagi. Namanya apa? Hakul yakin. Yakinnya yang hak. Artinya informasi yang Bapak baca, yang didengar, yang ditonton dari TV, itu mesti diklarifikasi lagi. Jangan-jangan bukan hak, tapi hoax. Kan begitu. Maka nggak cukup hakul yakin. Nggak cukup ilmu yakin. Harus hakul yakin. Kalau hadis, sahih. Kalau berita, benar adanya. Dulu saya ketika di Mesir, Pak, itu membaca koran, mana yang benar, mana yang salah, susah. Berita benar itu satu saja. Berita kematian. Selebihnya susah. Tapi di Indonesia berita kematian pun repot, Pak. Bisa benar, bisa salah. Kan begitu. Nah, hakul yakin pun, itu yang lebih baik dari ilmu yakin nggak cukup. Harus dinaikkan lagi menjadi apa? Ainul yakin. Ya, artinya keyakinannya dengan ain, mata kepala sendiri kita menyaksikannya. Kita merasakannya. Ya, kalau diibaratkan, misalkan ada perang tuh di Ukraina. Ya kita baca di koran, dengar di radio, nonton di TV. Itu namanya apa itu? Ilmu yakin. Ya, ternyata kata dubes Ukraina benar kita lagi diserang sama Rusia. Namanya apa itu? Hakul yakin. Kalau Bapak nggak percaya, nih saya kasih tiket Bapak berangkat ke Ukraina. Namanya apa? Ainul yakin. Gitu itu Pak. Paham ya? Nah, itu sebabnya kalaupun nanti 1 Zulhijjahnya berbeda, otomatis 10 Zulhijjahnya berbeda. Nggak jadi masalah. Yang penting yang namanya Lebaran Idul Adha itu pasti tanggal 10 Zulhijjah. Sepakat nggak Pak? Idul Adha, Lebaran pasti tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Itu pasti itu Pak. Perbedaan hanya di Masehinya aja. Nah, minggu depan artinya kita sudah mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ada hadis Nabi, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi khairun wa habbu ila Allah min hadzal ushr." Tidak ada ya hari-hari amal soleh dikerjakan lebih Allah cintai ketimbang amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita ngaji di minggu depan, itu pahalanya berbeda Pak sama ngaji di hari yang lain. Berarti bukan berarti sekarang bubar. Ah Ustaz saya datangnya minggu depan aja. Jangan, salah. Kan Bapak tahunya dari sekarang. Gitu tuh ya. Tahajud nanti 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu beda. Sholat duha di 10 hari pertama bulan Zulhijjah beda. Termasuk nikah. Beda. Maka yang belum nikah, nikahlah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang belum tambah. Ya, yang udah maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu hanya reminder aja ya, agar nanti minggu depan jangan sampai kita berleha-leha, Pak.
berkurban kalau bisa gitu ya, motong 1 ekor kambing, 1 ekor domba, 1 ekor sapi untuk 7 orang dan lain sebagainya. Ini temanya request ini dari Pak Haddad ya. Saya 7 hari atau 8 hari pulang pergi, saya kemarin dari Uzbekistan Pak ya, karena ada International Halal Forum gitu. Ada paling tidak ada 4 pelajaran lah. Saya dari Uzbek itu. Sekarang alhamdulillah ada pesawat direct Jakarta Tashkent, Uzbekistan. Ya, Uzbekistan Airways, Pak. Itu direct. Begitupun dari Tashkent, dari Uzbek, ibu kotanya Uzbekistan Tashkent, kemana? Ke Jakarta. Itu direct. Tanpa visa. Seperti Bapak ke Singapura, ke negara-negara ASEAN, kan tanpa visa. Yang penting punya apa itu? Paspor. Sama seperti itu, Pak. Nah, Uzbekistan ini, dia luar biasa. Jadi saya sebetulnya bukan konferensinya, Pak. Yang paling penting itu ziarah. Karena di sana ada makam Imam Al-Bukhari. Nah, selesai saya ziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Makam Imam Al-Bukhari ini tentu Bapak sudah tahu ya. Dia ada jasa bangsa Indonesia yang menemukan makam beliau. Jasa siapa itu? Soekarno. Bung Karno pernah diundang oleh Perdana Menteri Soviet, Nikita Khrushchev, 1961. Kemana? Ke Moskow. Dulu Indonesia itu luar biasa. Ada kebanggaan setiap bangsa kalau bisa ngundang siapa, Pak? Presidennya. Luar biasa. Mudah-mudahan kejayaan dulu datang sekarang lagi nih, Pak. Subhanallah. Nah, Bung Karno diundang ke 1961. Kenapa? Karena Indonesia baru merdeka, bisa mengumpulkan negara-negara hebat, non-blok. Konferensi Asia Afrika di Bandung. Luar biasa. Negara baru, tapi bisa mengumpulkan para pemimpin dunia dalam sebuah konferensi Asia Afrika. Itu bukan hanya macan Asia, Pak, tapi macan apa? Macan dunia. Maka ada kebanggaan kalau Bung Karno bisa hadir di mana? Di negaranya, diundang, di-invite. Oleh Nikita Khrushchev. Ya, ini Nikita yang benar nih. Nikita Khrushchev coba tuh. Subhanallah. Bung Karno bingung dia. Kalau saya datang bermasalah, kenapa mayoritas Muslim, sedangkan Soviet komunis. Tapi kita butuh nih Soviet. Kenapa? Karena kita head to head dengan Belanda, yang notabene kapitalis. Di belakangnya juga ada Amerika, ada Inggris. Nggak bisa kita ngelawan sendirian. Mesti punya backing agar punya efek getar kepada kapitalis. Berarti butuh apa nih? Butuh Soviet. Namun hadir repot. Ntar disebut sosialis, ntar disebut komunis nih. Pinter Bung Karno, bikin syarat. Apa syaratnya? Oke, saya datang. Tapi syaratnya tolong cari makam Imam Bukhari. Coba. Itu Imam Bukhari di otaknya Bung Karno. Datang dari mana tuh ide, Pak? Bung Karno cerdas, Pak. Saking cerdasnya yang lain gak kebagian. Gak nyampe ilmunya. Subhanallah. Luar biasa. Oke, saya datang. Tapi tolong temukan makam Imam Bukhari. Ini kita Khrushchev nggak paham dia siapa Imam Bukhari, Pak. Bapak-bapak, ada yang sebelumnya nggak kenal Imam Bukhari nggak? Angkat tangan yang nggak kenal. Malu ya. Subhanallah. Siapa tuh Imam Bukhari? Nggak paham dia, Pak. Chat GPT belum ada. Nge-Google belum ada. Nggak paham dia. Akhirnya nanya-nanya tuh orang sekitar. Dia ulama besar. Ulama yang pertama kali mengumpulkan hadis yang sahih-sahih aja. Lahir 194, wafat 256 Hijriah. Atau 810 Masehi, meninggal 870, 62 tahun umurnya. Dilahirkan dalam kondisi buta. Tapi walaupun buta bisa mengumpulkan hadis yang sahih-sahih aja. Subhanallah. Maka Bapak jangan menghina orang buta. American Got Talent menang dia. Subhanallah. Orang tuh Pak kalau dikasih kekurangan biasanya pengganti dari Allahnya lebih banyak. Betul nggak? Subhanallah. Dari mana tuh kepala Bung Karno muncul Imam Bukhari? Siapa gurunya Bung Karno, Pak? Haji Omar Said Cokro Aminoto, Pak, nggak sembarangan.
Subhanallah. Ini kira-kira ide Bung Karno bikin syarat. Saya mau datang, tapi cari dulu makam Imam Bukhari. Bakal didukung nggak Pak sama umat Islam? Oh bakal, bukan hanya umat Islam, bukan hanya umat Islam Indonesia, dunia Islam bakal ngedukung nih ya. Oke kalau gitu dicari, gagal. Yang kedua kali gagal, yang ketiga kali baru ketemu. Ternyata ada di daerah Samarkand, bagian dari Uzbekistan. Ketika itu masih masuk wilayah mana itu? Soviet. Akhirnya bukan hanya ditemukan Pak, tapi di apa tuh? Dibangun, subhanallah. Indah luar biasa. Nah jasa siapa tuh? Bung Karno. Saya waktu ke Uzbek, ziarah ke makam Imam Bukhari, ketemu dengan Mufti Samarkand. Ya, lalu saya bilang ke Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif. Saya bilang juga ke delegasi Wapres yang berangkat tuh kemarin ke Uzbekistan tuh. Tapi anaknya bareng sama kita tuh ya. Kita bilang, kalau bisa ada jejak akademik Bung Karno di mana? Di makam Imam Bukhari. Biar orang Uzbekistan tahu di situ ada jasa Bung Karno. Tapi jangan bikin patung. Bikinnya apa? Library of Soekarno, Pak. Kalau library perpustakaan hidup terus dia. Betul nggak? Kalau patungnya bikinnya apa tuh? Library, Pak. Perpustakaan akan hidup terus, update terus. Ilmu pengetahuan kenapa? Update terus. Subhanallah, mudah-mudahan disetujui itu Pak. Ya, kalau Uzbekistan nggak mau bikin perpustakaannya, lah Indonesia aja Pak. Masa kita bikin itu bisa, bikin ini nggak bisa. Paham Pak ya? Nah, selesai saya ziarah, pulang saya ke hotel. Kebetulan hotelnya bagus, Hilton. Sebelum tidur, ya selesai baca Sahih Bukhari, saya buka TV. Nonton Bloomberg. Bloomberg ketika itu sedang memberitakan perusahaan yang nilai sahamnya paling tinggi, paling mahal. Mana? Ada yang tahu? Ih, payah betul orang Persisten. Hah? Kata Bloomberg, mana tuh? Apple, Pak. Orang sampai antri, Pak. Untuk bisa memiliki saham Apple. Setelah diberitakan, beritanya nggak lama tuh, cuma setengah jam. Muncul. Ya, headline news berikutnya. Apa itu? Negeri 2024 yang utangnya akan berkurang signifikan. Dari 100% tersisa 15% utangnya. Coba. Ternyata muncul negara mana Pak? Doa saya, ya Allah, Indonesia Al-Fatihah. Subhanallah. Yang muncul mana Pak? Uzbekistan. Kaget saya, kok bisa? Padahal ekonominya lebih kuat mana Pak? Indonesia. Di sana kehidupan murah Pak. Saya naik taksi dari makam Imam Bukhari ke hotel 25 kilo. Kalau dirupiahkan 5.000 Pak. Ada nggak di kita 25 kilo taksi 5.000 Pak? Hah? Nggak ada, mesti berantem dulu sama supirnya. Subhanallah. Kita buka pintu aja berapa itu? Udah 5.000. Ya taksi yang Mercy itu. Apalagi bapak taksi yang Alphard. Gitu kan, buka pintu udah berapa tuh? 25 kilo 5.000. Kehidupan murah di sana. Subhanallah. Ekonominya padahal nggak begitu strong. Tapi saya kaget kok bisa. 2024. Analisis para ekonom Pak. Dia utangnya, defisitnya luar biasa berkurang. Ya. Sampai 25% lunas. Kok bisa ya? Nah saya tunggu nih. Kira-kira analisisnya bagaimana nih? Yang disorot sebelum para analis memberikan analisisnya Pak. Yang disorot apa Pak? Kompleks makam Imam Bukhari. Kaget saya. Memang kompleks makam Imam Bukhari itu masjid Pak lagi dibangun besar-besaran. Mewah, megah, gede Pak. 100 hektar ada kali itu wilayah itu Pak. Masjidnya bisa menampung 10.000 Pak. Di dalam doang, belum di luar. Subhanallah. Jadi itu masjid diperkirakan awal 2024 selesai. Ya. Itu turis internasional ya. Itu akan datang berduyun-duyun ke Samarkand ziarah ke makam Imam Bukhari. Orang ketika ziarah
ya, ke makam Imam Bukhari berarti butuh apa dia? Butuh transport. Transportasi akan hidup. Darat, ya, udara, bis, kereta. Orang ketika datang ke Uzbekistan, otomatis Pak datang bukan hanya datang. Kan butuh apa itu? Tempat tinggal. Hotel dibangun di mana-mana. Maka disamarkan Pak. Hilton aja ada macam-macamnya. Saya tinggal di Hilton Garden Inn Hotel. Yang belum ada Hilton Four Seasons Inn Hotel. Nah mungkin Ustaz gabung itu dua nama. Hilton samarkan Inn Hotel. Hilton Bukhara Inn Hotel. Hilton aja macam-macam. Subhanallah. Dahsyat betul. Orang ketika datang ke sana berarti perlu apa itu? Perlu makan. Restoran dibangun di mana-mana. Ekonomi hidup nggak? Hidup. Padahal orangnya udah meninggal Imam Bukhari. Tapi bisa bayarin 40 juta warga Uzbekistan. Lah kita Pak masih hidup bakal ninggalin utang. Gimana? Orangnya udah meninggal nih Pak Imam Bukhari ini. Tapi berkahnya coba lihat. Inilah makna ya 169 Ali Imran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah menyangka orang-orang baik yang wafat di jalan Allah mati, bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka di sisi Allah diberi rizki. Kata Ibnu Katsir, orang soleh yang meninggal bukan orang soleh ya ansih mereka yang diberi rizki oleh Allah, tapi masyarakat sekitar. Subhanallah. Imam Bukhari udah meninggal tahun 870 Masehi yang lalu, Pak. 1200 tahun yang lalu. Tapi subhanallah bisa bayarin 40 juta warga Uzbekistan. Subhanallah. Nyampe nggak nih ilmu? Nyampe nggak nih? Paham nggak nih? Subhanallah. Apalagi bukan hanya ada makam Imam Bukhari, ada makam Imam At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. Makam Imam Al-Maturidi. Itu babehnya, engkongnya pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Maturidi. Imam At-Tirmizi dari Termes. Salah satu provinsi di Uzbekistan. Makanya disebut At-Tirmizi Termes. Namanya Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Ada lagi Imam As-Samarqandi itu Pak. Ada juga di Uzbek perbatasan dengan Pakistan makam Ibnu Sina. Luar biasa. Ada makam muridnya Ibnu Sina siapa? Sujuk Otak. Gurunya Timur Leng itu Pak. Jadi Uzbekistan dia akan mengembangkan historical tourism. Turis berbasis apa? Sejarah. Pak. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil yang pertama orang soleh. Wafatnya aja diziarah. Kira-kira kalau kita meninggal yang ziarahi siapa Pak? Bini kita aja belum tentu. Karena dia udah jadi bini orang Pak. Betul nggak? Subhanallah. Orangnya udah meninggal Pak. Tapi subhanallah. Berkahnya. Masyarakat sekitar jadi hidup. Bayarin hutang. Bukankah Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling hebat. Yang paling baik memberikan manfaat kepada orang lain. Matinya aja dikunjungi, diziarahi, bahkan bisa bayarin utang. Ini kita jangankan meninggal, hidupnya aja nyusahin orang. Hah? Hidupnya aja kita nyusahin orang. Subhanallah. Apalagi Imam Bukhari luar biasa dahsyat, Pak. Ya. Ada dalam kitab Siyar An-Nubala. Ya, sahibul kitab, ya, pengarang kitab tersebut mimpi ketemu Nabi. Lagi sedang melakukan perjalanan dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi terhenti. Kata ulama tersebut, Rasul kenapa berhenti? Aku lagi nunggu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Aku sedang menunggu Imam Bukhari. Ternyata malam itu Imam Bukhari wafat. Ditunggu sama Nabi. Luar biasa. Kita kalau meninggal Pak orang mungkin angker tuh ngeliat kuburan kita lewat cepat-cepat. Subhanallah. Artinya apa? Bahwa kita setelah meninggal Pak akan dilihat
bawa manfaat atau bawa madharat. Nerima manfaat, aku nerima madharat Pak dari hasil amal kita. Berarti benar doa Nabi. Sebelum kita salam dalam sholat, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, jangan sampai aku diazab nanti di kuburan. Imam Bukhari jelas makamnya aja dikunjungi, wangi betul. Makamnya di bawah tuh, Pak. Subhanallah. Maka Uzbekistan dia bangun besar-besaran tuh komplek. 10.000. Subhanallah. Orang di sana nggak cukup sehari 2 hari tinggal di sana, Pak. Kenapa? Perempuannya nggak ada yang jelek. Oh, Pak Haddad mungkin senang betul di sana dia. Saya ke sana seminggu, Pak. Badan hitam, panas 40 derajat. Lah orang Uzbek panas, Pak, tambah putih. Gimana ceritanya itu, Pak? Satu, Pak, pelajaran dari Uzbekistan. Yang kedua, pelajaran Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi itu makamnya di Termes. Termes itu salah satu provinsi. Dari Samarkand ke Termes 450 kilo. Kalau pakai kereta biasa 12 jam. Kalau pakai bis 10 jam. Nggak ada kereta cepat. Kereta cepat itu hanya dari Tashkent ke Samarkand. 1,5 jam. Jaraknya 306 kilo. Kalau pakai bis 4 jam. Pakai kereta 1,5 jam. Cepat juga. Saya pilih mana? Saya pilih bis, Pak. Kenapa? Situasi kanan kiri, budaya dapat. Masyarakat dapat. Kan begitu. Biar kalau bis kan, kalau ada makam ulama, kita kan ada jejak, ada. Makam ulama di mana aja, berhenti dulu. Enak. Kalau naik kereta nggak bisa, Pak. Kereta cepat, tolong berhenti dulu, kita mau ziarah. Nggak bisa, Pak. Pakai bis tuh gitu, alhamdulillah dapat banyak. Ya. Nah, dari Samarkand ke Termes, itu 450 kilo. Naik bis 10 jam. Di sanalah makam Imam At-Tirmizi. Disebut Imam At-Tirmizi, pengarang kitab Sunan At-Tirmizi, itu namanya Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Di Termes, nama At-Tirmizi ada 2. Ada Muhammad bin Isa At-Tirmizi, itu muridnya, pengarang Sunan At-Tirmizi. Tapi sebetulnya yang lebih alim, yang lebih warok, yang lebih zuhud, yang lebih arif, Pak, itu gurunya, namanya Al-Hakim At-Tirmizi. Tapi kenapa yang lebih terkenal muridnya? Karena setiap kali ada seminar, ada bahsul masail, ada konferensi, ada muktamar, kata moderator, sekarang waktu tausiah mau iso hasanah dari Imam At-Tirmizi. Moderator nggak paham bahwa di Termes ada 2 At-Tirmizi. Kata gurunya Muhammad bin Isa, kamu yang mampu, kamu yang tampil. Sehingga lebih terkenal siapa? Imam At-Tirmizi, muridnya. Saya, Pak, datang ke Termes, itu orang Termes tawadu-tawadu, Pak. Jadi ulama tuh begitu. Negarawan tuh begitu, Pak. Ngasih panggung ke orang, ayo maju. Berat nih, Pak, dipahami, Pak. Berat dipahami. Ayo manggung, ayo manggung, ayo maju, ayo maju. Subhanallah. Subhanallah. Makanya gurunya nggak terkenal. Kenapa? Karena dia mendahulukan siapa? Orang lain, Pak. Padahal yang lebih arif, yang lebih alim, Pak, yang lebih warok siapa? Guru. Sebuah wilayah akan aman damai, Pak. Kalau tawadu para petinggi. Ayo. Hanya ini orang-orang yang ma'rifatan yang bisa memahami ini. Subhanallah. Makanya kata Imam At-Tirmizi ketika gurunya meninggal, siapa nama gurunya? Barusan saya sebut. Duh, lama benar apalagi ujiannya minggu depan, bulan depan. Siapa nama gurunya? Al-Hakim At-Tirmizi. Baru tadi saya nyebut. Subhanallah. Al-Hakim At-Tirmizi meninggal tuh, Pak. Apa kata muridnya Imam At-Tirmizi, pengarang Sunan At-Tirmizi? Andaikan ada kitab Sunan At-Tirmizi di rumahmu, serasa ada Rasulullah di rumahmu. Kenapa? Karena kitabku ini aku ambil dari guruku, bukan sekedar ilmu yang aku dapat, adab-adaban.
akhlak dan keikhlasan. Susah. Rata-rata kita maunya apa? Majuin diri kita, majuin anak kita, ya, majuin DKM kita Al-Hidayah. Yang lain mah nggak pernah kita majuin. Berat Pak, berat mengajarnya, susah dipahami. Subhanallah. Maka yang dimaksud Imam At-Tirmizi itu muridnya, Pak, bukan siapa? Bukan gurunya. Bapak datang ke Termes. Beda sama di Tasken, Pak. Di Tasken itu karena ibu kota, wilayah urban, Pak. Ya. Subhanallah. Orang masing-masing mendahulukan diri. Subhanallah. Tapi di Termes, Pak. Ya, saya ada di lift nih, Pak, nih ya. Saya belakangan nih, belakangan. Orang Termes di depan duluan, Pak. Minggir mereka. Luar biasa. Urusan nikah aja mereka nggak mau kalah. Karena nikah itu nggak boleh mengalah. Gitu tuh, Pak. Urusan yang lain apalagi urusan duit, Pak. Waduh. Silakan. Bapak belanja di Termes, Pak. Oh, subhanallah. Bisa nangis tuh, Pak. Ya, bisa nangis. Saya datang ke seorang penjual nih. Datang nih. Aus betul pengen minum tuh, Pak. Kalau kita kan begini, Pak. Makan, minum, cari restoran yang mobil banyak parkir di situ. Kan gitu, Pak. Ya. Kalau restoran nggak ada mobil, nggak ada motor parkir, lewat aja terus, Pak. Di Termes enggak. Pak, belinya di sana. Kita mau tutup, padahal belum, Pak. Sebelah aja, di sebelah aja. Coba. Itu akhlak ulama dulu, ternyata beranak pinak ke siapa, Pak? Keluarga masyarakat Termes. Oh, di kita mah, Pak, kalau ada satu toko tuh rame terus. Itu toko sebelah, malam main tuh, Pak, udah, Pak. Ngirim apa. Betul nggak tuh? Subhanallah. Besok tiba-tiba inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Di Termes enggak, Pak. Di sana aja belanjanya. Subhanallah. Luar biasa, dahsyat. Akhlak seorang ulama turun ke warganya. Makanya ikan itu kalau busuk dimulai dari mana, Pak? Ikan kalau busuk dimulai dari mana? Kepala. Subhanallah. Itu pelajaran yang luar biasa. Kayaknya di Termes itu adem, tenang tuh, Pak. Ya, adem, tenang. Luar biasa. Saya nggak pernah ngelihat di sana. Padahal pemilu, Pak, di Termes itu 2 bulan lagi ada pemilihan bupati, Pak. Mau ada pemilihan gubernur. Nggak ada foto-foto tuh, Pak. Di kita sebelah kanan foto, sebelah kiri foto, kanan foto, kiri foto. Subhanallah. Saya pernah ke mana? Palestina, Pak. Sebelah kanan foto, kiri foto. Karena banyak yang syahid. Subhanallah. Satu waktu Imam Palestina datang ke Jakarta. Saya disuruh ngejemput. Kaget dia. Rupanya Indonesia nggak kalah dari Palestina. Banyak yang syahid. Sebelah kanan foto, sebelah kiri foto. Di Palestina ditampilkan wajah-wajah orang yang syahid, Pak. Agar menumbuhkan semangat di mana? Di anak-anak muda. Rupanya Indonesia nggak kalah. Luar biasa. Jadi didoakan tuh, Pak, itu para caleg oleh imam besar mana? Masjid Palestina tuh. Luar biasa. Subhanallah. Itu di Termes 2 bulan lagi pilgub, Pak. Nggak ada foto. Biasa-biasa. Ya. Bahkan katanya belum ada yang daftar katanya. Coba. Segitunya, Pak. Di kita mudah-mudahan kita bisa begitu tuh, Pak. Makanya kata Ibnu Khaldun, sebuah negeri itu hancur dimulai dari kehancuran siapa, Pak? Ulama. Imam Hakim At-Tirmizi itu memberikan tradisi warisan tawadu akhlak yang luar biasa. Majuin orang, ayo maju. Subhanallah. Paham, Pak ya? 2, 3. Pelajaran dari Uzbekistan kemarin itu, Pak. Saya kaget, Pak. Sholat Jumat di Tasken. Habis sholat Jumat, Pak, itu ada sholat lagi zuhur 4 rakaat. Kalau itu saya paham. Karena Uzbekistan mazhabnya Syafi'i.
Imam Bukhari betul ahli hadis, tapi penyusunan bab-babnya contoh. Babu rakaataini qoblal Jum'ah. Bab 2 rakaat menjelaskan tentang qobliyah Jumat. Berarti Imam Bukhari betul dia ahli hadis, tapi penyusunan nama bab itu dia sebagai seorang faqih, Pak, ahli fikih. Artinya apa? Imam Bukhari ijtihadnya bahwa Jumat ada qobliyah. Termasuk Imam Syafi'i kalau sebuah masjid itu jamaahnya dari penduduk asli kurang dari 40, maka wajib sholat apa lagi? Zuhur lagi, namanya sholat ada. Oh, berarti karena Tasken ibu kota banyak orang urban dari daerah. Wajar kalau sholat zuhur lagi, kan begitu. Jadi warga asli situnya kurang. Oh, wajar. Tapi habis sholat zuhur 4 rakaat, sholat lagi 4 rakaat, sholat lagi 4 rakaat, sholat lagi 4 rakaat, sholat lagi 3 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 4 rakaat. Banyak betul, Pak. Kaget saya. Yang 4 rakaat saya ikut. Karena memang dalam kitab Kasyfatus Suja karya Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahkan kitab Safinatun Najah begitu. Wajib mengulangi Jumat dengan zuhur dalam mazhab Syafi'i ketika penduduk asli sebagai jamaah kurang dari 40. Gitu tuh. Tapi habis sholat zuhur 4 rakaat, sholat lagi 4. Nggak ngikutin saya, Pak. Saya mesti buka kitab lagi, sholat apa. Ada kesempatan ngobrol sama Mufti Samarkand ketika ke Samarkand. Kemarin saya sholat Jumat di Tasken. Habis Jumatan, sholat lagi zuhur. Saya paham. Tapi habis sholat itu, habis lagi. Sholat lagi 4 rakaat. 4 rakaat. 4 rakaat. 3, 2, 4. Nggak paham. Tersenyum dia. Memang mau mazhab apapun nggak ada. Katanya. Terus kenapa dilaksanakan? Gini ceritanya. Kami ini independen. Merdeka. Dari Soviet baru aja. Kita sebagai negara baru berdiri tahun 1991. Presiden pertamanya Islam Karamov. Itu tuh ya. Sebelumnya dulu kami bagian dari Soviet. Pemerintahan Soviet melarang kita sholat 5 waktu. Pemerintah komunis Soviet hanya mengizinkan sholat selama seminggu cuma Jumat doang. Paham nggak, Pak? Itu sebabnya habis sholat Jumat karena satu-satunya hari kita diizinkan sholat hanya sholat Jumat. Maka habis sholat Jumat kita kodok zohor hari Sabtu. Zohor hari Minggu. Paham nggak? Zohor hari Senin. Zohor hari Selasa. Zohor hari Rebo. Zohor hari Kamis. Asar hari Sabtu, asar hari Minggu. Begitu, Pak. Maghrib hari Sabtu, maghrib hari Jumat. Pokoknya seminggu sholat itu dijamak, dikodok. Karena satu-satunya hari yang Soviet mengizinkan sholat cuma Jumat. Itu alasannya. Apa artinya, Pak? Politik bisa ngatur agama. Udah paham nih Bapak-Bapak nih? Saya ngomong segitu aja nih. Udah paham? Paham nggak? Ya. Hanya orang yang ma'rifat yang bisa memahami ini. Kalau masih syariat tarekat berat. Kudu yang ma'rifat hakikat. Itu tuh ya. Nah, saya bilang, kan itu udah merdeka 1991. Kenapa masih dilaksanakan? Masih ada perasaan yang kayak gitu. Ke bawah. Paham nggak? Masih ke bawah. Berarti apa tuh? Dahsyatnya politik, Pak. Ya punya daya getar kepada ya. Itu mah di mana, Pak? Di Soviet. Nah, itu tuh. Saya luruskan itu. Itu hanya di mana? Di Soviet itu mah, Pak. Sekarang sudah jadi Uzbekistan. Gitu ya, jangan salah paham. Itu hanya di Uzbekistan. Karena dulu dia bekas apa? Soviet. Jangan salah paham. Subhanallah. Berapa itu?
3. Keempat, Pak. Sholat kita. Ya. Sholat Jumat kan jahar, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin saya, Pak. Ternyata sendirian. Yang lain nggak ada yang amin, Pak. Subhanallah. Subhanallah. Di samping saya anak kecil, Pak. Itu sampai nengok dia tuh, Pak. Sampai nengok dia. Jadi Bapak nanti jangan kaget kalau ke Uzbek, sholat apapun Fatihah waladhdallin nggak pakai amin, Pak. Awas, jangan merasa tata cara ibadah ya di negara orang sama di mana, Pak? Di kita beda. Apalagi Bapak minta tahlilan, repot. Subhanallah. Apalagi pakai rebok wakasan, susah dah. Subhanallah. Nah, saya amin sendirian. Amin. Nengok tuh bocah, Pak. Kalau yang lain udah dewasa mungkin tenang-tenang aja. Itu bocah nengok. Lama lagi nengoknya, Pak. Itu sama seperti zaman COVID, Pak. Kita batuk. Itu orang nengok semua ke kita. Betul nggak, Pak? Wih, itu hanya kita tertuduh. Betul itu. Batuk doang sama flu, Pak. Ditengokin. Mungkin bahasanya, kalau ente batuk, nggak usah sholat. Kan gitu tuh, Pak. Kayaknya tertuduh betul, Pak. Ya cuma nggak berani dilaporkan ke Bareskrim aja itu. Orang yang batuk sama orang yang flu juga tuh. Subhanallah. Maka rakaat kedua, diem saya, Pak. Benar ternyata. Nggak ada amin. Padahal semua mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, amin itu sunnah muakkadah. Memang sunnah, betul. Tapi tidak ada mazhab yang mengatakan apa? Nggak boleh. Dan semuanya jahar. Walaupun sholat di siang hari. Kecuali sholat zuhur, asar. Paham nggak? Kalau imamnya zahar, maka aminnya apa? Zahar. Subhanallah. Kita nanya pakai bahasa Inggris mereka, jarang yang bisa bahasa Inggris, Pak. Rata-rata orang Uzbek, kalau dia nggak bisa pakai bahasa Uzbek, pakai bahasa apa? Rusia. Saya Rusia bisanya cuma spasiba doang tuh, Pak. Spasiba, udah coca aja udah tuh, Pak. Tapi kalau Bapak ketemu perempuan pakai jilbab, pakai peci, atau dia santri, Pak, 100% dia pasti bisa bahasa Arab. Karena semua orang yang kuliah di kampus, fakultasnya ngambil Islamic Studies, atau Syariah, atau Islamic Law, atau Usuluddin, perbankan syariah, pengantarnya pasti pakai bahasa Arab kalau nggak Inggris. Jadi kalau Bapak ketemu orang pakai peci nih, Pak nih, apalagi pecinya peci Imam Bukhari, itu nggak peci Imam Bukhari, kayak gini nih, Pak. Tapi dia agak beda, dia kotak bentuknya. Itu pasti bisa bahasa Arab. Nah, kesamarkan saya memakan Imam Bukhari. Syekh, saya kemarin Jumat. Waladhdallin, saya amin. Ternyata sendirian saya. Ini Uzbekistan mazhabnya apa? Ketawa lagi dia. Saking takutnya orang, Pak. Ketahuan berjamaah. Waladhdallin nggak pakai amin. Paham nggak? Lagi-lagi efek apa tuh, Pak? Enggak, komunis Soviet. Oh, jangan ngomong itu, Pak. Komunis Soviet ini. Subhanallah. Paham nggak, Pak? Makanya para ulama nulis buku As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'i. Makanya kita bersyukur tinggal di Indonesia. Subhanallah. Jangankan amin. Azan aja sahut-sahutan, Pak. Betul nggak?
Di sono azan, di sini muazzinnya belum bangun. Bangun-bangun di sono sholat zuhurnya udah selesai, baru azan dia. Allahu Akbar. Azan apa itu tong? Subhanallah. Azan sahut-sahutan Pak. Subhanallah. Orang nggak ketarik ke dalam. Penuh tuh masjid sampai keluar-luar. Dalam kosong. Subhanallah. Nah kita bersyukur di sini. Berjamaah, bebas. Orang haji, bebas. Zakat, bebas. Mesti bersyukur apa yang kita rasakan saat ini. Anak kita kudu ngalamin hal yang sama. Cucu kita kudu ngalamin hal yang sama. Paham nggak? Nah, Uzbekistan kudu jadi apa itu? Pelajaran. Ternyata efek apa tadi? Efek apa tadi? Komunis Soviet. Ya, efek komunis Soviet itu berlangsung sampai ke sholat, Pak. Efek apa tadi, Pak? Politik. Itu subhanallah. Sampai kemana? Ke sholatnya nggak boleh kenceng aminnya. Takut apa itu? Tahuan. Subhanallah. Maka bersyukur, Pak. Kita tinggal di Indonesia. Maka kita jaga nih, Pak. Kita rawat Indonesia kita. Gitu tuh ya. Subhanallah. Kalau punya rezeki, datang ke Uzbek. Maharnya murah. Ah, ini yang paling penting nih, Pak. Maharnya murah. Budaya Uzbek kalau udah nikah 2 tahun mesti tinggal di sono, Pak. Enak, Pak, di mertua. Ya, jadi adat Uzbekistan khususnya Samarkand. Kalau kita nikah sama orang Samarkand, ya, itu 2 tahun, Pak. Kita nggak boleh bawa bini kita keluar. Kita mesti tinggal di sono berapa? 2 tahun. Ketahuan akhlaknya bagus, tanggung jawab. Boleh dah anak saya bawa ke Indonesia. Gitu. Kenapa? Pengaruh talaki dalam ilmu hadis. Imam Bukhari hanya akan memberikan ijazah sebuah hadis kepada seseorang. Dia mesti pesantren, mesti berguru kepada Imam Bukhari berapa lama? 2 tahun. Kecuali cerdas betul. Bagus betul akhlaknya. Bisa kurang dari 2 tahun, 2 bulan. Gitu tuh Pak. Maka tata cara adat pernikahan itu menantu mesti tinggal dulu di rumah mertua. Makan gratis. Beda urusan itu mah Pak. Subhanallah. Maharnya murah Pak. Apalagi yang hafal Quran. Gratis. Ya, gratis. Subhanallah. Saya aja mau ditawarin Pak. Ya. Saya ngasih duit $100. Kalau $100 ke Mufti Samarkand. Jadi kuncen makam Imam Bukhari itu mufti, Pak. Dia hafal Sahih Bukhari, Pak. Betul nggak? Jadi kuncen atau kuncen nggak kuncen? Jangan-jangan Bapak nih nggak nggak satu channel nih. Ya. Kalau Bapak sering makamlah ke makam orang-orang tertentu tuh ya kayak Wali Songo tuh kan, biasanya ada kuncennya tuh. Yang bimbing doa tuh ya. Di Imam Bukhari kuncennya mesti ulama besar. Ya, mobilnya aja Bentley, Pak. Subhanallah. Saya ngasih duit $100 dibalikin berapa? $1.000. Coba. Gimana nggak seneng kita, Pak? Ngasih $100 dibalikin 3 amplop. Jadi berapa itu? $1.000. Ngasih 1 juta balik 10 juta. Itu kuncen yang benar, Pak. Di kita kuncen datang. Ini sahibul makom lagi zohir. Ruhnya lagi zohir. Ayo taruh amplop. Ayo taruh amplop. Ternyata dia baca doanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Kabur saya langsung. Tinggalin kuncen kayak gini. Imam Bukhari kuncennya mufti Pak. Hafal Sahih Bukhari. Kalau hafal Sahih Bukhari berarti hafal apa? Nggak mungkin dia ngafal Sahih Bukhari sebelum ngafal apa? Al-Quran. Ulama besar. Masuk kita ke makamnya. Tolong Syekh doa. Enggak yang baca doa. Saya disuruh baca tawasul. Terus saya bilang, Syekh saya kasih sanad. Kasih sanad saya Sahih Bukhari.
Saya dari Kiai Zakwan, tahu Kiai Zakwan nggak? Pesantren Al Khalidin. Lalu Bapak dari Pondok Labu naik flyover Jalan Layang Nontol, keluar, mau belok kanan tuh. Ya, mau belok kanan kemana? Ke Prapanca, ke Kuningan. Ya, itu kan lewatin asrama PTIK tuh. Nah, sebelah kanan dari arah Pondok Labu maksudnya, dari arah Fatmawati. Itu ada pesantren tuh. Al Khalidin, itu kayaknya namanya Kiai Zakwan. Saya dapat sanad Sahih Bukhari dari Kiai Zakwan. Kiai Zakwan itu anak paku ulama Betawi, namanya Kiai Abdul Hamid. Nah, saya dapat sanad ya ke Imam Bukhari dari Kiai Zakwan, sanad saya 27. Abdul Muta'ali, Kiai Zakwan, Kiai Abdul Hamid, kemudian Syekh Yasin Al-Fadhani. Sampai ke Imam Bukhari 27. Tapi saya dari Mufti Samarkand 17. Ke Imam Bukhari lebih dekatnya, Pak? Lebih dekat. Oleh-oleh itu kayak gitu, Pak. Bukan wadon lagi, wadon lagi. Subhanallah. Dia bilang, Syekh, kasih saya sanad. Subhanallah. Dikasih saya sanad tuh, Pak. Dan fulan, dan fulan, dan fulan. Ya, udah nikah belum? Pertanyaan ulama begitu tuh, Pak. Udah, Syekh. Gitu. Kata umi saya itu Pak satu aja. Umi saya ngizinin, move saya langsung, Pak. Bergerak langsung. Subhanallah. DKI, Pak, laki perempuan 1:7, Pak. Sisa 3, Bapak ngambil 4 aja. Subhanallah. Nggak tahu tuh ibu-ibu saya jadi public enemy kayaknya nih. Subhanallah. Jadi kuncinya itu Mufti Samarkand. Hafal Sahih Bukhari, bacaannya bagus. Subhanallah. Jadi nggak sembarang orang. Nah, di kita mesti dirapihkan tuh. Jadi kalau orang Indonesia nanti mungkin umroh plus mana, Pak? Imam Bukhari plus Uzbekistan. Nah, kita ngejual Wali Songo bisa nggak ke orang Uzbekistan kalau kuncennya kayak gitu, Pak? Subhanallah. Itu ya. Itu ulama-ulama Indonesia nggak kalah, Pak. Betul nggak? Dari ulama dunia, ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan salah. Di Al-Azhar, makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kitab tafsirnya. Marah Labib itu jadi berapa disertasi orang meneliti kitab itu jadi objek penelitian. Orang mau belajar bahasa Arab mesti belajar tasrif, Pak. Namanya Amsilah at-tasrifiyah. Fa'ala yafulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Itu yang ngarang kitab itu siapa? Orang Indonesia. Jadi kalau mau belajar ilmu sorof, itu basically mesti belajar ilmu al-amsilah tasrifiyah. Ulama Indonesia enggak kalah. Nah, kalau kita ingin jadi halal tourism, mesti kita rapihin tuh. Yang kayak gitu. Paham ya? Ini yang bisa saya sampaikan nih Pak, udah jam 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaikum. يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا مهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته